Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dan sebagai wujud hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah adalah kita memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, adapun kita sebagai insan oleh Allah Subhanahu wa taala diilhamkan dua hal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan apakah kita akan berlaku fujur, berlaku yang tidak baik, atau berlaku takwa, berlaku yang baik. Setiap insan memiliki hal yang bisa menjadikan hasratnya melakukan sesuatu yang tidak baik. Kita mungkin akan melihat seseorang nampak baik-baik saja, ternyata di balik itu dia menyembunyikan hasrat melakukan kejahatan. Adapun diri kita mungkin juga mengalami hal yang sama. Berbeda sifat dan tabiat kita ketika dengan banyak orang dan ketika kita sendirian. Hal inilah yang kemudian menjadikan kita mengingat betapa pentingnya pendidikan Islam dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, para pakar pendidikan kita sedang berjuang untuk mulai melakukan perlawanan terhadap konsep pendidikan materi. Kita menyebutnya materialisme, yang secara tidak sadar hari ini konsep pendidikan itu sudah masuk dalam setiap aspek pendidikan yang mungkin kita jalani hari ini, lebih-lebih di pendidikan formal. Oleh karena itu tidak sedikit pakar pendidikan yang mengatakan bahwa hari ini yang kita sebut dengan sekolah, yang kita kenal sebagai lembaga pendidikan, belum tentu sekolah tersebut ternyata mendidik. Ini hal yang ironi ketika kemudian disampaikan oleh pakar pendidikan kita. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu banyak dari ilmuwan muslim, lebih-lebih mereka yang konsisten di dunia pendidikan Islam, menyampaikan kembali tentang pentingnya konsep pendidikan berbasis adab. Di antaranya kita diingatkan di dalam surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun 'idadun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini mengingatkan kita tentang salah satu tafsir Al-Quran yang mengutip bagaimana pendapat Ibnu Abbas
dan Ali bin Abi Thalib terkait dengan kalimat qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Menurut Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib, addibuhum wa allimuhum. Ajarkanlah anak-anak kita atau didiklah anak-anak kita adab dan ajarkanlah anak-anak kita ilmu. Dua hal ini oleh ulama menjadi hal yang penting terkait dengan pendidikan Islam, di mana pendidikan itu terkait dengan pendidikan adab dan pendidikan ilmu. Sementara ini yang kita ketahui seolah-olah bahwa pondasi dari pendidikan kita hanyalah ilmu. Bahkan ketika kemudian materialisme itu masuk dalam dunia pendidikan, kita akan menemukan hilangnya klasifikasi terkait pentingnya keilmuan. Banyak manusia yang hari ini lebih mengutamakan berapa nilai atau angka yang diperoleh dibandingkan bagaimana adab atau akhlak anak-anaknya hari ini. Kita juga diingatkan begitu pentingnya pendidikan sampai-sampai di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ayat ini mengingatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW dikirim, diutus kepada orang-orang yang ummi. Lalu ketika kemudian urutan pendidikan itu dilaksanakan, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, di ujung ayat itu wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun sebelumnya kamu dalam keadaan atau dalam kondisi kesesatan atau kezaliman yang nyata. Ketika pendidikan itu dilakukan sesuai dengan klasifikasi dan prosesnya, bahkan hal yang buruk yang mungkin kita alami, kebodohan yang mungkin hari ini kita dapati, maka akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita juga diingatkan di dalam salah satu hadis riwayat Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin. Di antara warisan, di antara hadiah yang paling berharga yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah adab atau etika yang baik. Mengalahkan harta, mengalahkan jabatan. Adab ini menjadi hal yang sangat penting. Ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu? Qala ahsanuhum khuluqan. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimanakah seorang mukmin yang paling utama? Qala, Rasulullah bersabda, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Ma'asyiral muslimin, pandangan Sayyid Naqib Al-Atas terkait dengan hal ini, problem utama umat Islam hari ini adalah loss of adab atau hilangnya adab dalam kehidupan kita. Yang ketika seseorang kehilangan adabnya, maka dia kehilangan kedisiplinannya, loss of discipline. Dan ketika kedisiplinannya hilang, maka bisa menjadikan kita loss of justice, kehilangan keadilan. Ma'asyiral muslimin, ketika kemudian hari ini kita melihat seseorang yang kehilangan kedisiplinannya, bingung, apakah dia harus mendahulukan keuntungan untuk dirinya sendiri atau keuntungan untuk seluruh rakyatnya. Maka ketika dia bingung harus memutuskan mengambil yang mana, apa yang terjadi hari ini, negara kita ma'asyiral muslimin dikatakan bahkan ditunggu-tunggu, karena kita ini dianggap muslimnya jumlah umat Islam yang paling banyak di dunia. Namun di satu sisi kita juga dikejutkan dengan banyaknya kasus korupsi di negara kita,
yang tidak lagi dalam angka miliar tetapi dalam angka triliun. Ini ketika kemudian adab hilang dalam dunia pendidikan kita, berganti dengan konsep yang berbasis materi, maka keadilan tidak bisa ditegakkan. Hilangnya adab menjadikan kita kehilangan keadilan di dunia ini. Beliau Naqib Al-Atas juga menyampaikan bahwa konsep dari pendidikan adab ini adalah memiliki satu tujuan. Tujuannya adalah menjadikan manusia baik. Ketika beliau menyampaikan, diantaranya Dr. Adian Husaini juga menyampaikan makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang disebut oleh Pancasila ini terkait dengan tafsir Pancasila, manusia itu adil dan beradab. Yang disebut manusia beradab itu adalah manusia yang terkumpul sifat-sifat baik di dalam dirinya. Contoh hari ini, ma'asyiral muslimin, mungkin ketika kita belajar biologi ditanya apa fungsi dari mata? Untuk melihat. Apa fungsi dari telinga? Untuk mendengarkan. Apa fungsi dari mulut kita? Mungkin kita mengatakan untuk berbicara. Namun di dalam pendidikan Islam hal itu tidak cukup. Ketika kita ditanya apa fungsi dari mata? Fungsi dari mata adalah untuk melihat yang baik-baik. Fungsi dari telinga adalah untuk mendengarkan hal yang baik-baik. Fungsi dari mulut kita adalah untuk menyampaikan hal yang baik-baik. Maka dianggap tidak beradab, bahkan kata tidak beradab itu bermakna biadab, seseorang yang telinganya, mulutnya, matanya atau indera lainnya digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Dan hari ini ma'asyiral muslimin, di dalam kehidupan dunia nyata kita menemukan sangatlah tidak mudah menghindarkan diri kita dari hal yang tidak baik. Lebih-lebih dengan teknologi yang kita miliki yang sering kali menempel di tangan kita, kita mencari sesuatu yang benar, ternyata akan muncul iklan yang mungkin tidak benar. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu pendidikan adab ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sayyid Naqib Al-Atas juga menyampaikan tentang klasifikasi ilmu. Beliau menyampaikan ilmu terklasifikasi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ilmu yang klasifikasinya fardu ain. Ilmu yang fardu ain ini merupakan pemberian Allah, di mana ilmu ini mutlak adanya, yang bersifat perlu dan wajib, yang di dalamnya mencakup ilmu-ilmu agama. Ini beliau mengklasifikasikannya menjadi ilmu yang fardu ain. Dan ilmu yang kedua, beliau menyampaikan ilmu ini adalah ilmu yang fardu kifayah, yang merupakan ilmu capaian yang mencakup ilmu rasional, ilmu sains, dan ilmu-ilmu lain yang kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kita. Artinya beliau menyampaikan tidak ada pemisahan, tidak ada dikotomi ilmu, bahwa seseorang hanya cukup mempelajari ilmu dunia dan tidak mempelajari ilmu akhirat. Sementara ketika klasifikasi ini, kedisiplinan ini diterapkan, maka kita pun harus berpikir, ma'asyiral muslimin. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah mengklasifikasikan ilmu berdasarkan usia. Ketika kemudian hari ini usia kita mencapai berapa, apa ilmu yang pertama harus kita pelajari? Atau barangkali kita menyebutkan dengan usia kita hari ini, kaitannya dengan klasifikasi fardu ain, kitab apa yang saat ini paling penting, paling urgent untuk kita pelajari? Karena dikhawatirkan dengan terbatasnya usia kita hari ini, kita mempelajari sesuatu atau membaca sesuatu, menghabiskan waktu kita, usia kita, ternyata hal tersebut bukan menjadi sesuatu yang sebenarnya urgent untuk kita pelajari. Ma'asyiral muslimin, kita juga diingatkan mengenai bagaimana contoh evaluasi terkait dengan pendidikan hari ini. Pendidikan adab mengajarkan bagaimana guru memiliki adab yang baik,
Dan santri atau murid juga memiliki adab yang baik. Guru memahami dan mengamalkan adabnya. Di antaranya kita ingat bersama ketika Imam Syafi'i berkata, Imam Waqi' bin Al-Jarrah, wahai guruku, aku tidak dapat mengulangi hafalanku dengan cepat. Apa sebabnya? Ketika beliau menyampaikan kepada gurunya mengenai lambatnya hafalannya, maka gurunya bertanya kepada santrinya, dosa apa yang pernah engkau lakukan atau maksiat apa yang masih engkau lakukan dan belum engkau hilangkan sampai hari ini. Dalam kaitan hal ini, Imam Syafi'i ditanya oleh gurunya, cobalah engkau renungkan, dosa apa yang pernah engkau lakukan. Imam Syafi'i pun merenung, kira-kira dosa apa yang telah hamba perbuat ya Allah hingga hafalan saya melemah. Beliau pun teringat bahwa pernah suatu saat melihat seorang wanita tanpa sengaja yang sedang menaiki kendaraannya lantas tersingkap auratnya. Sehingga kemudian ketika beliau mengingat hal tersebut, beliau memalingkan wajahnya dan tidak lagi melihatnya. Beliau beristighfar, banyak memohon kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, ini adalah salah satu contoh bagaimana Imam Syafi'i seorang murid bertanya kepada gurunya. Ketika hari ini anak-anak kita bertanya tentang lambatnya keilmuan yang dimiliki atau ketika belajar merasa lambat, maka kita pun bertanya, kira-kira dosa atau maksiat apa yang belum hilang dari putra atau putri kita atau bahkan dari diri kita, ma'asyiral muslimin. Di sisi yang lain, ketika murid memahami mengamalkan adab, kita juga diingatkan bagaimana Imam Asy-Syafi'i berhati-hati terhadap sesuatu yang dia lakukan yang khawatir menimbulkan kemarahan gurunya sehingga ilmunya tidak bermanfaat. Di sisi yang lain, kita juga pernah mengingat ketika beliau sedang mengisi salah satu kajian atau sedang ta'lim, ada seseorang yang hadir dan Imam Syafi'i langsung berdiri sementara jamaah atau orang-orang yang hadir dalam ta'lim tersebut terheran-heran. Ada seseorang yang biasa-biasa saja hadir, tidak menunjukkan wajah kealiman. Namun kenapa Imam Syafi'i begitu tawadhu kepada orang tersebut? Sehingga beliau menyampaikan, adapun aku ketika melakukan penelitian untuk mengetahui mengenai ciri-ciri baliknya anjing, apakah anjing ini sudah balik atau belum, dan beliau adalah orang yang menjelaskan ke saya mengenai ciri-ciri anjing ini sudah balik atau belum. Beliau menyampaikan, adapun anjing yang sudah balik, maka ketika kencing dia akan mengangkat satu kakinya yang kanan dan mendekatkan pantatnya ke tembok, ke pohon atau penghalang. Maka ini adalah ciri dari anjing yang sudah balik, dan kaitannya dengan hukum fikih maka akan berbeda antara anjing yang sudah balik dengan yang belum balik. Demikianlah kita melihat bagaimana Imam Syafi'i begitu detail terkait dengan memutuskan suatu hukum. Di sisi yang lain, ma'asyiral muslimin, adab anak kepada orang tua. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad disampaikan, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amal utama yang menjadikan seorang hamba paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyun? Qala birrul walidain. Qala thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Rasulullah ketika ditanya terkait dengan apakah amal utama yang menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan yang pertama adalah salat pada waktunya, dan yang kedua adalah birrul walidain, yang ketiga jihad fi sabilillah. Di dalam
hadis yang lain di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah engkau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Yang pertama adalah al-isyraku billah, yakni syirik kepada Allah, dosa besar yang paling besar. Yang kedua adalah uququl walidain. Dan yang ketiga adalah qauluz zur, perkataan yang menjauhkan manusia dari kebenaran. Ma'asyiral muslimin, ternyata kita melihat di antara dosa yang sangat dekat dengan kesyirikan adalah kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Sehingga ini juga menjadi penting bagi kita menanamkan pendidikan adab kepada anak-anak kita. Buya Hamka menyampaikan sebuah negara akan jadi baik ketika sel terkecil sebuah bangsa, yakni negara, menjadi baik. Istri tahu adab terhadap suami dan anaknya, suami tahu adab terhadap istri dan anaknya, anak tahu bagaimana adab terhadap kedua orang tuanya. Mampu mengklasifikasi mana yang penting. Apakah suami dulu, apakah pekerjaannya dulu, apakah main game online dulu, apakah orang tua dulu. Karena hari ini kita banyak menemukan, ma'asyiral muslimin, seorang istri yang mungkin bingung mengklasifikasi, mendisiplinkan mana yang harus didahulukan. Seorang anak juga demikian, mengklasifikasikannya bingung disiplinnya. Orang tua dulu atau tugas sekolah dulu, ayah dulu atau ibu dulu. Begitu juga dengan suami. Apakah biaya pendidikan anaknya dulu atau hobinya dulu? Inilah yang dimaksud diantaranya pentingnya pendidikan adab, sehingga kita menjadi manusia yang disiplin, yang mampu untuk memberikan keadilan kepada keluarga kita, kepada masyarakat, bahkan selain kepada manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, mari kita berdoa, bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan permohonan kita, dan insyaallah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayuna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis salat. Allahu Akbar.